Breaking news. Timnas U20 Indonesia gagal total, Indra Syafri siap mundur. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri meminta maaf kepada publik tanah air usai gagal membawa timnya bersinar di ajang Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Jens Raven dan kawan-kawan hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran dan 0-3 dari Uzbekistan. Satu-satunya poin Garuda Nusantara diperoleh di laga pamungkas yang sudah tidak menentukan lagi kontra Yaman, 0. Kegagalan tersebut membuat pelatih berusia 62 tahun siap bertanggung jawab kepada publik tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai gagal membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Dirinya meminta maaf usai gagal memenuhi target ketiga dari PSSI yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ujar Indra Syafri usai pertandingan lawan Yaman, Rabu, 19 Februari 2025. Saya menerima tim ini dari bulan Desember 2023 dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya tidak bisa mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya mohon maaf, lanjutnya. Indra Syafri juga berterima kasih kepada PSSI yang mendukung seluruh program Timnas U20 Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, dirinya juga minta maaf kepada PSSI usai gagal memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada PSSI yang mensupport roadmap saya, ujar Indra Syafri. Dan semua program latihan saya. Oleh sebab itu saya juga minta maaf pada PSSI yang saya belum bisa memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Dirinya mengaku menyerahkan nasib sepenuhnya kepada PSSI usai gagal membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Selain evaluasi, Indra Syafri juga siap menyerahkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Pria 62 tahun tersebut juga siap jika dicopot sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Mengenai hal-hal yang apakah daya harus dievaluasi atau harus diganti dan lain sebagainya, ujar Indra Syafri. Saya menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara apapun resiko dari kegagalan ini saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun bukan hanya pergantian pelatih, saya siap untuk itu, lanjutnya. Usai lawan Yaman, Timnas U20 Indonesia pulang ke tanah air. Timnas Indonesia U20 gagal masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027. Timnas Indonesia U20 gagal masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027. Penyebabnya karena Timnas Indonesia U20 gagal masuk 10 besar tim terbaik setelah hanya mengoleksi 1 angka di Piala Asia U20 2025. Sesuai regulasi, 10 besar tim terbaik Piala Asia U20 2025 berhak masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027. Sebanyak 10 besar tim ini diambil dari 8 negara yang lolos perempat final Piala Asia U20 2025. Sementara itu, 2 tim lainnya diambil dari negara yang finish di peringkat 3 fase grup Piala Asia U20 2025. Namun, seperti yang sudah diungkap di atas, hanya 2 tim yang diambil dari 4 negara yang finish di posisi 3 fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 sejatinya finish di posisi 3 grup C Piala Asia U20 2025 dengan 1 angka dan selisih gol 5. Namun, catatan itu sudah dipastikan kalah dari penghuni peringkat 3 grup A dan B. Timnas Qatar U20 yang dipastikan finish sebagai peringkat 3 grup A dengan koleksi 3 angka dan selisih gol Q1. Sementara Yordania U20 yang finish di posisi 3 grup B, mencetak 4 angka dan selisih gol 0. Bagaimana dengan peringkat 3 grup D? Timnas Suriah U20 mengoleksi 1 angka dan selisih gol 1. Namun, Suriah U20 masih berpeluang menambah poin karena masih memiliki 1 pertandingan, yakni kontra Thailand U20 di laga pamungkas grup D pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena itu, Timnas Indonesia U20 gagal masuk 2 besar di klasemen peringkat 3 terbaik. Alhasil di kualifikasi Piala Asia U20 2027,
Timnas Indonesia U20 gagal masuk pot 1 drawing. Gagal masuk pot 1 membuat Timnas Indonesia U20 berpotensi bersua tim-tim yang sudah dipastikan menyegel tempat di pot teratas. Mereka ialah Iran, Uzbekistan, Arab Saudi, Australia, Cina, Irak, Korea Selatan dan Qatar. Jika tergabung dengan salah satu negara di atas di kualifikasi, tentu menyulitkan Timnas Indonesia U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2027. Terlebih di kualifikasi nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U20 2027. Sementara itu, tim yang finish runner-up harus bersaing memperebutkan 5 besar di klasemen runner-up terbaik untuk menyegel tempat di putaran final Piala Asia U20 2027. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia U20 ke depan. Sumarji, performa Indra Syafri akan dievaluasi. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyebut bakal mengevaluasi Indra Syafri setelah Timnas Indonesia U20 gagal lolos fase grup di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 tak lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025 usai kalah 2 kali beruntun di babak penyisihan. Ambisi lolos ke Piala Dunia U20 2025 juga sirna karena hasil ini. Tentunya hasil Piala Asia U20 ini akan jadi bahan evaluasi. Kan sama mulai dari Shin Tae-yong ketika waktu itu U20 juga kami evaluasi, duduk bersama. Tentu sama perlakuannya. Hasil baik atau buruk tetap kami evaluasi, kata Sumarji. Sumarji juga memastikan Indra Syafri masih terikat kontrak seiring hasil kurang positif di Piala Asia U20 2025. Sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil PSSI terhadap juru taktik 62 tahun itu. Kontrak coach Indra masih lama, ujar Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan nasib Indra Syafri bakal ditentukan setelah rapat Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Sumarji yang juga jadi salah satu anggota Exco, menyampaikan pihaknya perlu berdiskusi lebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kalau soal status saya tidak bisa menyampaikan karena harus melalui mekanisme yang ada. Kami membiasakan diri evaluasi harus lewat rapat Exco. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu hanya berdasarkan 1-2 orang. Semua didasari dari laporan, evaluasi, dan tentu akan dibicarakan bersama-sama, ujar dia. Terkait hasil Indonesia di Piala Asia U20 2025, Sumarji mengatakan BTN berusaha menerima kenyataan. Meski sudah melakukan persiapan yang cukup, Timnas Indonesia U20 disebut tidak beruntung. Kita harus bisa menerima keadaan kenyataan yang ada. Kita semua tentu merasa kecewa sekali, apalagi kami di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang. Tapi kembali lagi, bahwa sepak bola itu tidak terlepas dari yang namanya keberuntungan. Kedua, kalau berkaitan dengan persiapan, tentu kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Untuk U20 ini kami persiapkan TC di mana-mana, kami sudah berupaya dan berusaha, ucap Sumarji. Timnas Indonesia U20 gagal total di Piala Asia U20 2025. Sumarji kecewa persiapan panjang tak berbuah hasil manis. Kegagalan tim nasional, Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 membuat banyak pihak kecewa, termasuk Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Apalagi Sumarji sudah mempersiapkan Timnas Indonesia U20 jauh-jauh hari, namun hasilnya justru tak berbuah manis karena Garuda Nusantara gugur di fase grup. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 menelan 2 kekalahan di grup C. Tim arahan Indra Syafri itu kalah dari Iran U20, 0-3, dan Uzbekistan U20, 13. Hasil itu praktis membuat Garuda Nusantara gagal melaju ke fase gugur. Sumarji, selaku Ketua BTN mengaku kecewa dengan hasil Timnas Indonesia U20 yang gagal memenuhi target untuk bisa mencapai semifinal sekaligus tiket Piala Dunia U20 2025. Sebab, tim arahan Indra Syafri itu sudah dipersiapkan sangat matang. Tapi di sisi lain juga dia menyoroti faktor hoki. Kita ini harus bisa menerima keadaan, kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa. Kecewa sekali, kata Sumarji di Stadion Pakansari, dikutip Rabu, 19 Februari 2025. Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang. Tapi kembali lagi bahwa sepak bola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan, tambahnya. Tak ayal jika Sumarji kecewa.
Sebab, Timnas Indonesia U20 memang sudah dipersiapkan sangat lama. Doni Tripamungkas dan kolega menjalani pemusatan latihan, TC, di Eropa hingga pertandingan uji coba internasional beberapa waktu lalu. Kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk Timnas U20, kami persiapkan itu TC di mana-mana. Tapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi, tuturnya. Lebih lanjut, Sumarji mengaku sudah berbicara dengan Indra Syafri. Dia pun tetap memberikan semangat kepada arsitek yang telah membawa Garuda Nusantara juara Piala AFF U19 2024 itu. Tapi tetap, evaluasi akan dilakukan terkait hasil mereka di Piala Asia U20 2025. Dan saya sudah bicara dengan Coach Indra Syafri, tetap semangat, tidak ada masalah. Apapun alasannya harus kita hadapi dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki, pungkas Sumarji. Timnas Indonesia U20 sendiri masih menyisakan satu laga lagi di grup C Piala Asia U20 2025, yakni melawan Yaman U20 pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi target utama agar Jens Raven CS bisa pulang ke tanah air dengan kepala tegak bersama 3 poin perdana di turnamen tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.